Kalau panjenengan selama ini mengelola zakat di lingkungan kampung, RT, RW, tapi kemudian tanpa ngurus amil syar'i, maka status panjenengan adalah panitia zakat. Tapi ketika muzaki setornya ke panitia zakat, panitia itu adalah naibul muzaki, hanya sebagai pengganti muzaki. Tugasnya belum selesai. Kalau seumpama tadi terkait dengan beras dicampur, ya, nah, tidak boleh kembali ke muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, sesepuh ini sebaik kang tansah kawula taati, wabil khusus panjenenganipun Ketua Pengurus NU Majelis Wakil Cabang Sedati Abah Nanang, yang kami hormati Ketua Lazisnu MWCNU Sedati Ustaz Solihuddin, kalian sedaya Bapak Ibu ingkang rawuh di kesempatan malam hari ini, syukur alhamdulillah atas rahmat dari Allah di bulan suci Ramadan kita hadir di tempat yang penuh barokah. Niki tempat sing boten asing bagi saya karena kecilik nang kene iki. Menika budhe kula teng ajeng menika. Dadi pun kecilik teng mriki. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita dalam bentuk ajaran agama Islam. Bapak ingkang kawula hormati, lang kula ngadeg mawon ya. Ketok, gak sepiro dukur. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, ketua kami yang sebenarnya diundang malam hari ini, Ustadz Dodi Dihauddin, titip salam, mohon maaf datang Alpenanang, datang Ustadz Solihuddin karena beliau harus mengikuti safari Ramadan PCNU di Tulangan. Jadi beliau diserai tugas kalian Yai Zainal untuk hadir di Tulangan. Maka malam hari ini, sore tadi saya ditugaskan. Sebenarnya beliau masih berusaha untuk hadir, tapi ternyata sore wis mentok koyoke WA saya untuk hadir. Jadi karena momennya sekarang adalah Ramadan, dan yang paling in Ramadan itu bahasannya adalah amil. Sakjane nggih penting dipelajari setiap tahun, tapi biasanya nek gak mepet ngono gak enak belajar. Terus yang kami sampaikan yang sering jadi pertanyaan, kenapa kok amil? Jadi di lapangan itu ada nek nuruti beberapa pendapat, banyak pendapat. Tapi saya tidak mengikuti debat, saya tidak mengikuti perbedaan pendapat, saya mengikuti hasil bahsul masail dari PWNU Jawa Timur. Kami ini Lazisnu. Lazisnu itu L-nya lembaga. Kalau ngomong lembaga berarti Lazisnu itu perangkat organisasinya Nahdlatul Ulama. Jadi kita harus mengikuti aturan ADART, kalau sekarang perkumnya Nahdlatul Ulama. Selanjutnya di huruf kedua ada A, amil. Kalau ngomong amil, maka kalau menurut fikih, man istakmalahul imam ala akhdis shadaqah wa daf'iha. Orang yang kemudian ditugaskan oleh imam penguasa untuk memungut zakat dan mentasarrufkannya. Jadi kata kuncinya adalah istakmalahul imam, yang ditugaskan oleh penguasa. Dalam hal ini penguasa adalah pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada Kementerian Agama, diatur dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 insyaallah tahun 2011. Di Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 yang kemudian diberi tugas untuk bertindak sebagai amil itu Badan Amil Zakat, dan kemudian diberikan izin kepada lembaga amil zakat. Dan Lazisnu adalah di antara lembaga yang diberikan izin oleh
pemerintah. Lazisnu ini izinnya di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten. BAS juga demikian. BAS itu paling rendah izinnya di tingkat kabupaten. Menawi rumiyin sebelum kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 niki ket apa ya diunggahkan ke di. Oh, mboten mandap. Terus oke. Terus pun stop. Oke. Sama di BAS nggih ngoten, di BAS itu paling rendah adalah di tingkat kabupaten. Kalau tadi disampaikan ada yang di SK Kepala Desa, itu kemudian sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah tahun 2014 yang menjelaskan undang-undang tentang zakat tahun 2011. Di peraturan pemerintah itu mulai diterapkan tentang BAS dan LAS. Sebelum itu rumiyin, kula nggih eling nek teng kampung niku nek kate bagi zakat biasanya ngundang Abah Mudin ya, sebagai perwakilan dari desa, kemudian untuk akad serah terima zakat. Nek eling kula teng wedi kula saking wedi, nek wedi rumiyin ngaten. Dadi Abah Mudin keliling nek malam 28 nang masjid kene, malam 29 teng masjid kene, malam 17 masjid kene. Untuk kemudian serah terima zakat akad. Tapi kemudian setelah diberlakukan undang-undang tahun 2014 itu, maka yang berhak untuk memberikan izin operasional adalah LAS atau BAS. Dan tidak semua LAS itu diberikan izin operasional. Ngapunten, sekarang kan banyak ya. Kados saya tidak menyebut nama lah, lembaga-lembaga penyantun yatim, ngoten nggih? Kan karena tidak semuanya memiliki izin untuk mengelola zakat. Karena sebagian lembaga-lembaga itu yang memberikan izin sanes Kementerian Agama, tapi Kementerian Sosial. Jadi sing kotak-kotak teng warkop kadang teng toko itu izinnya lebih gampang karena mereka tidak minta ke Kementerian Agama, tapi mintanya ke Kementerian Sosial. Saya dari Ansor Gedangan dulu pernah ngurus juga dan gampang, bisa bayar 5 juta ke notaris jadi Kementerian Sosial. Tapi kalau yang LAS dan BAS yang dikeluarkan izinnya oleh Kementerian Agama, maka itu ada izin khusus. Bahkan kami di Lazisnu PCNU setiap tahun diaudit oleh Kementerian Agama, nggih dijalui laporan setiap 6 bulan. Kemudian setelah itu setiap tahun diparani, dicek data-data kita, dicek itu BAS sama LAS. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya izin teng masjid, teng gene musola itu MWC bisa memberi, di tahun ini tidak bisa. Sebenarnya tidak tahun ini, sebenarnya sampun dari tahun 2014 tidak bisa. Tapi kemudian NO itu boten langsung menerima Lazisnu diterima sebagai amil syar'i itu alot. Jadi ada proses panjang yang akhirnya kemudian baru di tahun 2019 NO kemudian menyetujui Lazisnu itu bertindak sebagai amil syar'i. Jadi akhirnya kemudian diterbitkan peraturan. Setelah Perkum tahun 2021, setelah Muktamar teng Lampung, kemudian ditegaskan dalam ketentuan Lazisnu 2023 dibentuk ketentuan rigid sekali mengenai amil. Nanti saya lanjutkan yang itu. Saya teruskan yang ini. Digeser mas. Terus tadi yang disampaikan Abah Nanang, perbedaan amil syar'i dan yang belum syar'i. Stop. Kalau panjenengan selama ini mengelola zakat di lingkungan kampung, RT, RW, tapi kemudian tanpa ngurus amil syar'i, maka status panjenengan adalah panitia zakat. Bedanya amil syar'i yang sudah mengantongi izin, sekali lagi kita ngomongnya ini adalah ngomong zakat. Maka nek ngomong amil titiknya pada istakmalahul imam, maka kita juga harus ikut undang-undang, dan ini sudah diverifikasi ulama kita melalui hasil Bahsul Masail.
Kalau amil syar'i itu berstatus naibul mustahik, pengganti mustahik. Jadi muzaki, orang yang berzakat, ketika menyerahkan zakatnya tenggene amil, entah itu teng musala atau masjid, itu selesai, aman. Mbok perkara mohon maaf kemudian amile rotok koter, begini yang disampaikan oleh Abah tadi, wong itu sakjane mustahik tapi mule engkok ngenteni, itu tidak akan timbul fitnah, aman, karena sudah sah. Sing muzaki nggih selesai tugasnya. Tapi ketika muzaki setornya ke panitia zakat, panitia itu adalah naibul muzaki, hanya sebagai pengganti muzaki, tugasnya belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, sami yang tadi disampaikan, karena Abah Nanang ini ketua lazismu, sajane cukup beliau sajane rumiyin ketua lazismu. Yang kedua, kalau seumpama tadi terkait dengan beras dicampur, ya, nah, tidak boleh kembali ke muzaki. Nah, itu kalau lewat panitia zakat itu masih belum clear, belum selesai, maka itu harus dihindari. Tapi kemudian ketika itu sampainya sampun ke amil, sudah selesai. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban amil untuk mentasarufkan. Yang ketiga, terkait dengan ukuran zakat. Kalau ngomong zakat fitrah, tapi nanti di akhir ada ukuran. Kita ngomong biasanya ada banyak perdebatan. Kami kemarin di Lazisnu PCNU mengeluarkan edaran bisa berzakat dengan uang dengan nilai 50.000. Saya oleh komplain oleh komplain, mungkin jenengan yang paham, yang pernah merasakan itu akan sami, tapi nanti kami sampaikan. Kemudian yang kedua, amil syar'i berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan, sedangkan amil syar'i tidak berhak. Maksudnya ini, amil itu mendapatkan hak amil. Hak amil di undang-undang zakat dipatok 12,5%. Jenengan sakit mios, sakit membaca sendiri undang-undangnya. Dipatok 12,5. Jadi nek sampean oleh 100 kilo, maka maksimal hak amil ini bisa diberikan ke amil juga operasional maksimal 12,5%. Rah diketat zakat. Makanya sebenarnya yang di link zakat itu kita batasi. Amil itu ojo akeh-akeh, karena nek sampean akeh-akeh, iku ngedume amil juga bingung. Ngono sing amil iku 50. Jadi iya, amil itu sampai 50 lebih. Jadi kalau seumpama permusola sebenarnya lebih aman. Kalau musola kan mestinya dikit ya. Kalau di tempat saya dijadikan satu di masjid. Dimasjidkan satu di masjid ini juga jadi masalah nanti karena pasti jumlahnya banyak. Selanjutnya, amil syar'i berhak mendapat bagian zakat atas nama amil zakat, sedangkan amil yang belum syar'i tidak berhak. Menawi jenengan tasik belum memiliki izin operasional atau izin amil syar'i, maka tidak berhak untuk mengambil bagian 12,5%. Lanjut. Niki legalitas amil zakat. Ini tadi yang saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan dengan peraturan pemerintah tahun 2014. Ngandap malih. Terus. Lanjut. Siap. Tadi. So, inggil gini. Peraturan pemerintah dan Perbasnas di atas memberi pengertian bahwa las yang telah diangkat atau diberikan izin oleh pemerintah dapat mengangkat atau memberi wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai amil zakat. Itu kemudian yang menjadi dasar kami Lazisnu mengeluarkan izin operasional. Karena ada beberapa kecamatan niku sing boten purun estu. Ketika kami sampaikan sing digawe debat itu adalah fikih. Kami tidak ahli dalam hal itu. Jadi kemudian nggih jenengan boten kersa tapi nggih resiko tanggung piyambak. Jadi karena yang kita sampaikan ini sudah hasil Baksul Masail nih, PWNU Jawa Timur. Yang kedua,
LAS dengan kriteria seperti itu juga dapat mendelegasikan kewenangannya dalam mengangkat atau memberi wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai amil zakat tersebut kepada orang lain. Terus amil itu bisa berbasis masjid, bisa berbasis musola, lembaga saged, RT saged, sekolah saged. Ya asalkan kemudian mengikuti ketentuan. Kalau izinnya dari kami Lazisnu, maka kami punya beberapa ketentuan harus mengikuti lembaga yang memberikan izin operasional. Yang ketiga, dalam konteks lebih luas, proses pelimpahan wewenang, pengesahan dan pengangkatan amil zakat di lingkungan Nuker Lazisnu telah diatur dalam pedoman organisasi Nuker Lazisnu. Yang tadi saya sampaikan, kalau izinnya dari kami, maka ikuti aturan yang kita bukan saya, tapi aturan yang dibuat oleh Lazisnu. Bon, saya langsung saja karena waktunya 15 menit. Nah, ini legalitas. Nanti boleh di-share nih sedaya. Nah, jadi legalitas PB ada, PCD ada. Nah, ini nomor-nomor izinnya. Yang setunggalnya terkait dengan ukuran zakat yang sering diperdebatkan. Ya, surat edaran bersama Lembaga Baksul Masail PWNU Jawa Timur tentang pedoman kadar zakat fitrah ini yang kemudian sering menjadi perdebatan. Oke. Saya tidak dalam posisi kemudian menawarkan untuk berdebat tentang ini nanti, saya hanya menyampaikan mawon. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras berkualitas dengan kadar 1 sok atau setara dengan 2,75 kilogram. Munggu Imam Syafi'i, zakat itu bisa dengan bahan pokok di wilayah tersebut. Kalau kita dengan beras, maka 1 soknya Imam Syafi'i 2,75. Bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang harus berpedoman pada mazhab Hanafi secara total, baik dalam tata cara atau kadarnya, dengan disertai bimbingan niat dari amil, maka dikeluarkan secara langsung dengan kadar 1 sok 3,8 kilogram sesuai dengan salah satu pilihan takaran sebagai berikut. Diangkat gede, nginggil gede. Nah, ini kalau mau dengan uang, nilainya paling kecil sebenarnya ada gandum 28.500 paling kecil. Kemudian kalau ngomong setengah sok kalau ngomong kualitas 1 38, kismis 209, 471, nek kurma, nek ajwa 1.250, sukari 190, kholas 220. Jadi ini kalau pakai uang, ya, kalau pakai uang. Tapi nek sing uang nek kualitas rendah ya ojo lah. Paling tidak kita ngambil yang tengah. Kemarin waktu sosialisasi nek gawe gandum ya paling enggak kualitas 1. Kalau pakai kismis tapi rata-rata disarankan pakai kurma. Seharga kurma 190.000. Terus kemudian ada pertanyaan, terus bagaimana kita ini? Apakah kita mau masjid iki nek beras melok Imam Syafi'i, nek iku melok? Tidak bisa. Jadi kalau pakai mazhabnya Imam Hanafi, total harus pakai mazhabnya Imam Hanafi. Terus kemudian ada solusi. Ada solusi kemudian waktu fikih zakat itu masjid ini menyiapkan beras. Kerjasama kali toko sebelah menyiapkan beras untuk kemudian ketika yang mau berzakat pakai uang harus diakadkan dulu, nanti kita belikan beras seharga sakmeten. Niku mawon nek sing sosialisasi fikih zakate kuwereng, ya. Dodolan beras nang masjid nggih gak oleh. Jadi harus ngambil di tempat luar masjid. Tapi nek sing rada mbedhi, sing gak oleh kan masjid. Masjid itu kan jero, nek teras kan gak apa-apa. Kalau mboten nurut nyelek ya. Tapi itu artinya jenengan monggo lah, saya pikir jenengan langkung paham tentang itu. Jadi monggo disiapkan mawon beras. Kalau di musola langkung enak, aman, di teras atau di rumah biasanya sebelah musola itu kerjasama, atau di Pak RT menyiapkan beras, kerjasama saja dengan toko. Artinya nanti dalam jangka waktu kalau memang tidak terbeli bisa dikembalikan. Jadi itu teknis sekali, tidak usah diperdebatkan.
Bon. Itu mengenai takaran, kemudian mengenai izin. Satu lagi yang perlu kami sampaikan, jadi jenengan kalau mendapatkan izin yang tadi itu namanya JPZIS, Jaringan Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah. Ketika jenengan menjadi jaringannya Lazisnu, biasai mohon maaf, nek njaluk izin akas, nek dikongkon laporan gak budal. Nah, biasanya ngoten. Nek mari zakat fitrah, wis gak usah jenengan lah. Kula lho kadang-kadang lali nang masjid wingi oleh piro ya zakate. Nggih, hari kedua ngono takoni wis lali. Wingi wong piro? Catetane nang ndi? Mbuh dikok sapa catetane. Itu sering terjadi. Maka kami berusaha bengjang enten grupe nggih niki nggih. Wonten. Jadi saya harap nanti yang mendapatkan JPZIS, ijob JPZIS ini ada grup khusus. Nanti kami share lagi Google Form. Jadi sebelum zakat itu dibagikan, jenengan ngirim tenggene Google Form tadi, seumpama musola at-taqwa oleh beras berapa kintal, dibagikan kepada berapa mustahik, mboten by name, hanya jumlah saja. Ketika jenengan nanti ngisi seumpama oleh 1200 kilo, nanti di Google Form itu akan keluar di surat tugas. Jenengan akan langsung dapat balasan surat tugas dari Lazisnu, yang itu nanti akan dikeluarkan hak maksimal beras yang bisa untuk amil dan operasional pinten. Jadi syaratnya harus ada email aktif. Nah, makanya kula niki mau sakjane ngene, krungu kok adik arek penuh barang. Sakjane kula semangatnya kenapa? Karena kendalanya masjid kali musala biasa opo iki. Diparingi link niku jawabane opo iki. Nek sing nyekel arek enom mesem tok. Nggih ya. Nah, jadi saya juga menyarankan kepada Lazisnu MWC menawi dikumpulkan Lazisnu ranting-ranting itu nek ngenteni musola ngajokno sepertinya berat. Jadi yang paling benar itu Lazisnu ranting disuruh keliling. Kan ada formnya nggih ya? Form itu bisa di print, bisa ditulis tangan saja cukup. Saya sudah menyampaikan balik-balik, ditulis tangan cukup. Nanti teman-teman Ibnu atau teman-teman Ansor suruh keliling musola kini. Ini amil enggak? Kalau amil silakan diisi, tulis tangan saja. Terus kemudian difotokan, dikirimkan email. Gak sampai 10 menit langsung terkirim SK. Jenengan kalau hanya sekedar PDF itu sudah sah. Tapi kalau mau jenengan seperti ini diprintkan nggih monggo. PDF saja sudah sah. Jadi monggo teknis dibantu teman-teman yang Lazisnu MWC untuk disosialisasikan. Nek perlu ngejak Ansor, ngejak Ibnu. Karena sekali lagi berkali-kali nek ngomong krian itu mohon maaf saya ngomong ngambil krian saja. Lazisnu MWC ini sepuh, estri bisa. Iku nang kantor MWC berapa semilu aku yo kantor PC. Yo apa Mas aku pokoknya karo yo apa gekno. Nggawa 75 napa namanya? Berkas. Njaluk dikeno SK. Lho iki lho sampean ketik ngono tok selesai wis gak gelem aku ya apa. Dari teman-teman yang di kantor iku situ sampai 75 berkas tetap lewat email. Kenapa? Karena memang supaya sistem kita ngerekam siapa saja yang ikut di jaringan pengumpul zakat infak sedekah untuk Lazisnu. Karena kita juga harus melaporkannya. Niku mawon nggih untuk jenengan yang di JPZIS. Jadi kami mohon nggih hati-hati nek ada yang perlu ditanyakan tanggal rumiyin kali beliau-beliau, insyaallah dengan pengalaman beliau-beliau akan ada solusi. Niku mawon mungkin sekedar pandangan mengenai zakat. Gue nek ngomong Lazisnu belum tentu upsis yang hadir saat ini. Nggih, niku mawon. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.